Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang di rumah, semoga anak-anak dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini Ustadzah akan menjelaskan mengenai tema 1 di rukun subtema 2 ya. Sebelumnya anak-anak buku temanya dipersiapkan dulu ya. Nah, sebelum Ustadzah menjelaskan, marilah kita berdoa sebentar. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak sekarang dibuka halaman 49. Hidup rukun dengan teman bermain. Di situ ada beberapa gambar anak-anak yang sedang bermain. Ini ceritanya, Udin mempunyai banyak teman. Ada Edo, ada Lani, Made, dan banyak lagi. Udin sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada hari libur. Udin dan teman-teman bermain dengan rukun. Nah, di situ dilihat ya, ada yang bermain ayunan, ada yang bermain kelereng, ada yang bermain bola, ada yang bermain layang-layang, ada yang bermain gobak sodor. Semuanya bermain dengan rukun. Nah, sekarang selanjutnya dibuka halaman 50. Apakah teman-teman Udin bermain dengan rukun? Beri tanda centang untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun. Gambar yang nomor 1 yang atas itu bermain dengan teman rukun apa tidak itu? Iya, jawabannya adalah rukun. Jadi gambar yang nomor 1 itu dicentang. Terus gambar yang selanjutnya bahwa bermain sepak bola itu gambar rukun apa enggak? Nah, di situ ada yang bertengkar, berarti tidak dicentang. Terus bawahnya gambar berebut ayunan itu menunjukkan gambar anak yang tidak rukun, juga tidak dicentang. Terus gambar selanjutnya yaitu ada anak yang jatuh tapi tidak ditolong, berarti juga tidak rukun, tidak dicentang. Terus atasnya lagi itu gambar anak yang bermain ayunan, bergantian yang satu mendorong yang satu diayun, itu menunjukkan sikap rukun dengan teman, itu dicentang. Kamu sering bermain bersama temanmu? Anak-anak mestinya sering ya. Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Harus rukun. Apakah kamu dapat bermain dengan temanmu jika tidak rukun? Tidak ya. Kita harus rukun. Terus sekarang halaman 51. Bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Ini percakapan antara Udin dan Edo. Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Jawab Edo. Ayo Din, kita ajak teman yang lain. Terus Udin, boleh saja Do, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Edo, tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan, ban sepedaku bocor. Udin menjawab, tidak apa-apa Do, ayo aku bonceng naik sepedaku. Udin dan Edo mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan. Nah, di bawahnya ayo mencoba sebutkan kalimat ajakan pada percakapan Udin dan Edo. Kalimat ajakan itu yang di percakapan yaitu ada kata ayo. Yang ada kata ayonya itu namanya kalimat ajakan. Biasanya ayo dan mari. Yang di percakapan itu kalimat ajakannya adalah ayo kita bermain kelereng di lapangan, sama ayo Din kita ajak teman yang lain. Yang bawah sendiri ayo aku bonceng naik sepedaku ya. Terus itu adalah contoh kalimat ajakan yang ada ayonya ya, diingat-ingat. Selanjutnya yaitu halaman 52. Urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Yang itu ada gambar, setelah bermain mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Ayo Din, aku mengambil kelerengku terlebih dahulu. Made, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Ya, itu diurutkan.
diurutkan sehingga menjadi sebuah cerita ya anak-anak, dibaca lalu diurutkan, dikasih nomor 1, nomor 2 diurut, lalu ceritanya ditulis di halaman 53. Ayo mengamati. Di lapangan teman-teman Udin sedang bermain. Mereka melakukan berbagai permainan. Ini lihat, ini contohnya adalah bermain layang-layang bersama dengan rukun ya. Sekarang dibuka halaman 55. Ayo mengamati. Udin dan Edo membawa kelereng. Kelereng Udin ada 115. Kelereng Edo ada 124. Perhatikan banyak kelereng itu bila digambarkan dengan kubus satuan. Dilihat di gambar itu bahwa kubus satuan ratusannya ada 1, nilainya 100. Terus yang puluhan ada 1, nilainya 10. Terus yang satuan ada 5, nilainya 5. Jadi kelereng Udin adalah 115. Sedangkan kelereng Edo yang ratusannya ada 1, nilainya 100. Yang puluhannya ada 2, nilainya 20. Yang satuannya ada 4, nilainya 4 ya. Perhatikan puluhannya, 10 kurang dari 20. Kubus yang lebih banyak adalah, untuk membandingkan ini anak-anak, kalau ratusannya sama, maka dilihat puluhannya ya. Dilihat yang pertama itu kan punyanya Udin, puluhan ratusannya sama Edo, jadi tidak bisa dibandingkan. Terus selanjutnya yang puluhan yaitu punyanya Udin 10, sedangkan punyanya Edo 20. Jadi punyanya Edo lebih banyak. Jadi kubus yang lebih banyak adalah punyanya Edo. Jadi kelereng Udin kurang dari kelereng Edo ya. Terus selanjutnya dilihat halaman 56 itu gambar, dilihat yang atas gambar kubus itu yang ratusannya ada 2, berarti nilainya 200. Sedangkan yang puluhannya ada 3, nilainya 30. Yang satuannya ada 2. Terus berarti nilainya 232. Yang sampingnya ini yang ratusannya ada 1, yang puluhannya ada 4, nilainya 40. Yang satuannya ada 6, nilainya 6. Jadi 146. Jadi yang lebih banyak adalah yang pertama, yang 232 ya, karena yang ratusannya satunya 200, satunya 100, jadi lebih banyak yang 200. Yang bawahnya ratusannya ada 1, nilainya 100. Puluhannya ada 4, nilainya 40. Satuannya ada 8, nilainya 8. Jadi kalau ditotal 148. Yang sampingnya yang ratusannya ada 3, berarti nilainya 300. Yang puluhannya ada 1, nilainya 10. Yang satuannya ada 6, nilainya 6. Jadi 316. Nah, yang ratusan yang sebelah sini 100, yang ini 300, berarti yang lebih banyak adalah yang 300. Jadi yang dicawang adalah 300. Yang bawahnya ini di kantong ini ada kelereng, satu kantong ini nilainya 10. Nah, satu baris ini ada 10. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lah, segini itu nilainya 100. 100 ditambah puluhannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini ada 8 kantong, nilainya 80. Yang satuannya ada 3. Jadi totalnya adalah 183. Yang ini adalah, ini nilainya 100, ini tadi kan 10, nilai 100. Yang puluhan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 puluhan berarti ada 60, yang satuannya ada 7. Jadi 167. Besar mana? 167 sama 183. Besar yang dicatat 183. Selanjutnya yaitu dibuka pembelajaran 2 halaman 59. Ada percakapan, Edo, kamu sudah tahu belum? Nanti akan ada lomba sepeda hias loh. Lomba dalam rangka apa, Udin?
Ayo kita ikut lomba itu, sepertinya menyenangkan. Dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan di kampung kita. Ban sepedamu sudah dipompa? Ayo, aku bantu memompanya. Setelah itu, kita hias sepeda bersama-sama. Wah, terima kasih, Din. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Garis bawahi kalimat yang menunjukkan ajakan kepada orang lain. Kalimat ajakan seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu meliputi kata ayo dan mari. Jadi di sini kita cari yang kata ada ayonya. Dilihat yaitu di lomba dalam rangka apa, Udin? Ayo kita ikut lomba itu, sepertinya menyenangkan lah. Yang digarisbawahi adalah ayo kita ikut lomba. Terus dilihat yang di bawahnya sini, yaitu ayo aku bantu memompanya. Itu digarisbawahi ya, termasuk kalimat ajakan. Sudah itu saja. Sekarang yang baliknya, yaitu dilihat anak-anak, yuk berlatih. Apa yang ingin kamu ketahui mengenai persiapan sepeda hias? Anak-anak di sini membuat pertanyaan dari percakapan di depan tadi dan memberikan jawaban, karena ini kan disuruh sama temannya, karena kita belajar di rumah, jadi anak-anak belajar membuat pertanyaan sendiri dan dijawab ya. Ditulis di halaman 60. Lari ada dua, yaitu lari pendek dan lari panjang. Ustaz akan memberikan contoh lari pendek. Lari pendek itu langkahnya yang pendek ya, lari pendek. Sekarang Ustaz akan memberikan contoh yang lari panjang. Lari panjang itu langkahnya agak lebar ya, lari panjang. Terus yang ketiga yaitu lari melewati rintangan. Jadi ada rintangannya ya. Ini contohnya ini Ustaz. Nah, nemunya ini ya, kasih contoh lari. Bisa ya kayak gitu. Sekarang dilihat halaman 65. Ayo menulis. Di situ ada Udin berteman baik dengan Edo. Ketika Edo mendapat kesulitan, Udin mau membantu. Meskipun sedang asik bermain, Udin tidak melupakan kewajiban beribadah. Sikap Udin dan Edo sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama sila pertama dan kedua. Tuliskan kalimat sila-sila itu pada tempat di bawah ini. Yang sila ke-1 dilambangkan dengan bintang itu. Contohnya yang di percakapan di atas adalah cerita di atas adalah meskipun sedang asik bermain, Udin tidak melupakan kewajiban beribadah. Itu dengan sila pertama yang dilambangkan dengan bintang. Sedangkan yang sila kedua, ketika Edo mendapat kesulitan, Udin mau membantu. Itu sesuai dengan sila yang kedua yang dilambangkan dengan rantai. Menirukan gerak bermain, ini tangan. Sekarang kaki lurus, kaki membentuk huruf V, terus kaki disilang kanan dan ke kiri. Nah, sekarang gerakan kepala bisa ditundukkan, menolak, dipatahkan kanan dan ke kiri, diputar balik. Nah, itu contoh gerakan bermain.